Selamat datang di Cabe Channel. Mohon untuk like, komen, dan subscribe, agar channel ini makin berkembang dan Mimin makin semangat. Terima kasih. Satria Samudera. Buku 2. Petaka Ilmu Hitam. Bab 14. Kurang ajar, apa-apaan ini? Satu bentakan keras terdengar. Satria dan Merona sontak menoleh. Mereka terkejut melihat orang yang baru datang ini. Dia adalah Pak Tuamin. "Siapa orang kurang ajar yang merusak kebunku?" tanya Pak Tuamin saat melihat pohon pisangnya bertumbangan. "Kenapa ada batu-batu yang merusak bibit semangkaku?" Pak Tuamin menunjuk pada batu seukuran kambing, yang tersusun sembarangan. Pria tua itu memandang ke arah podoknya. Mungkin karena memiliki firasat tertentu, pria tua itu bergegas memeriksa. "Siapa yang mematahkan beberapa batang bambu dari dipanku? Dan ini, kenapa dinding anyaman jeramiku ada yang jebol?" teriak Pak Tuamin dari dalam pondok. Satria dan Merona saling pandang. Pada saat ini, Pak Tuamin bergegas keluar dari pondok dan mendekat pada Satria. Pasti kau pelakunya, kan?" katanya seraya menunjuk-nunjuk. Satria tersenyum. "Pak Tuamin, lama tak bertemu. Senang bisa berjumpa denganmu di tempat antah berantah ini." Pak Tuamin melotot, "Bagaimana bisa disebut antah berantah? Ini adalah kebun pisangku, dan itu adalah pondok bambuku." Satria terkejut. "Sungguh luar biasa. Aku tak menyangka ada hal yang begitu kebetulan seperti ini." Pak Tuamin melotot, "Kentut. Apanya yang kebetulan? Aku bersusah payah menanam pisang-pisang itu dan sekarang keadaannya seperti habis diserang gajah. Bagaimana kau akan menjelaskannya?" Satria menggaruk-garuk kepalanya. "Aku punya beberapa ekor burung puyuh. Apa kau mau menerimanya sebagai ganti rugi?" Pak Tuamin menyemprot, "Ganti rugi? Maksudmu adalah kau mengganti, dan aku yang rugi, kan?" Satria tak tahu harus berkata apa menghadapi pria tua pemarah ini. Bukankah malam itu, saat rumah Mak Lontar terbakar, justru Pak Tuaminlah satu-satunya orang yang tampak peduli. Mengapa kini sikapnya begitu aneh? Satria hendak berbicara, tapi Merona keburu mendahului. "Kakek, jangan marah lagi. Semua ini adalah salahku." "Salahmu? Mengapa menjadi salahmu?" tanya Pak Tuamin seraya menoleh pada sang gadis. Merona menjawab, "Setelah memetik pisang, aku kehujanan. Jadi aku mampir ke pondok ini untuk berteduh. Tapi, di sana ternyata sudah ada pemuda itu. Saat melihatku datang, ia memilih untuk keluar dan membuat tempat berteduh sederhana dengan mengorbankan beberapa pohon pisangmu." Pak Tuamin menatap Satria dengan mata menyelidik. "Betul begitu?" Satria merentangkan tangan dan mengangguk cepat. Pak Tuamin terdiam. Ia tampaknya sedang menimbang-nimbang sesuatu. Setelah beberapa saat, pria tua itu akhirnya berkata, "Baiklah. Karena ternyata kau cukup bermoral, aku akan memaafkanmu. Tapi, kau tetap harus mengganti kerugianku. Bayar 100 gabak." Bola mata Satria membesar. "Apa? 100 gabak? Kenapa? Mau berbuat, tapi tak mau bertanggung jawab?" sindir Pak Tuamin. Satria mendengus, "Baik, besok akan kubayar. Sekarang aku sedang tak bawa uang." Pak Tuamin tak menanggapi, ia langsung mengajak Merona untuk kembali. Akan tetapi, baru beberapa langkah, Pak Tuamin berbalik dan berkata, "Kalau aku tak salah ingat, namamu adalah Satria, kan? Apa kau masih bersama wanita tua itu?" Satria mengangguk, "Betul. Apakah Pak Tua punya pesan untuk nenek?" Pak Tuamin tak langsung menjawab. Ia meludah 3 kali ke tanah,
lalu menginjak ludahnya. Setelah itu, barulah ia berkata, "Karena kau masih bersamanya, aku minta ganti rugi 1000 gabak. Aku tak ingin terkena sial jika berurusan dengan kalian." Satria baru hendak protes, namun Pak Tuamin sudah berjalan pergi. Melihat apa yang terjadi, Merona segera menghampiri Satria. Dengan suara pelan, gadis ini berkata, "Tuan Satria, ini semua adalah salahku. Aku akan pelan-pelan membujuk kakek agar tak memerasmu sebanyak itu." Satria memandang pada gadis cantik itu dengan tatapan pasrah. Setelah 2 mahesa gila, kini Pak Tuamin juga memerasnya. Mungkinkah jodoh Satria dengan pria tua begitu buruk? Sudahlah, lupakan saja, nanti akan kubayar pada Pak Tuamin. Kebetulan, aku masih punya uang, ujar Satria dengan ekspresi muram. "Merona, ayo pulang," panggil Pak Tuamin yang sudah berjalan di depan. Merona melambaikan tangan pada Pak Tuamin, lalu membungkuk sekali pada Satria, kemudian bergegas menyusul sang kakek. Sementara itu, di Bukit Sapyar, Juragan Surya duduk termenung di pendopo. Baru beberapa hari di sini, tapi tubuhnya terlihat sedikit lebih kurus. Minah saat ini datang seraya membawa nampan yang berisi makanan dan minuman. "Juragan, ayo makan dulu. Sudah 3 hari ini Juragan tidak makan dengan benar. Nanti kalau sakit, saya yang akan disalahkan oleh Ndoro Manis," kata Minah dengan lembut. Juragan Surya hanya melirik sekilas. "Aku tidak nafsu Minah. Bagaimana aku bisa makan dengan tenang jika keadaan istriku seperti itu?" Minah diam saja tak menanggapi. Bagaimanapun, ia adalah seorang pelayan. Meski hubungannya dengan kedua tuannya ini sangat baik, Minah tak ingin bersikap melampaui batas. "Aku sudah memenuhi semua syarat yang diminta oleh Mbah Sapyar," katanya. "Kepastiannya adalah besok. Jika berhasil, istriku akan membaik. Jika tidak, maka keadaannya akan memburuk," lanjut Juragan Surya dengan nada getir. Karena Minah tak juga berbicara, pendopo ini menjadi hening. Kesunyian seakan merambat, dan menjalari hati Juragan Surya. Pria parubaya ini melirik. "Kau ini biasanya begitu banyak bicara, mengapa sekarang diam saja?" Minah menarik napas. "Juragan, maafkan saya, tapi saya rasa, sebaiknya Ndoro Manis kita bawa ke tabib saja. Kabarnya, di kota raja ada seorang tabib hebat, bahkan sampai dijuluki sebagai dewa obat." Juragan Surya memotong, "Itu hanya rumor." Minah kembali berkata, "Meski hanya rumor, masih belum dipastikan benar atau tidaknya. Juragan bisa meminta bantuan Raden Soma untuk menyelidiki tabib itu. Kalau benar ada, bukankah itu bagus?" Juragan Surya memperbaiki posisi duduknya. "Kau benar. Soma tinggal di kota raja, apalagi jabatannya sekarang adalah seorang wedana. Tentu mudah baginya untuk menyelidiki tabib hebat itu. Mengapa aku tidak kepikiran hal itu?" Sesaat kemudian, Juragan Surya terdiam. Kemudian, seraya menoleh pada Minah, pria parubaya itu berkata, "Kita akan tunggu sampai besok. Jika istriku belum ada kemajuan juga, maka kita akan segera ke kota raja. Sampaikan pada Kang Sarip untuk bersiap-siap." Minah mengangguk, "Baik, Juragan. Mohon Juragan makan apa yang sudah saya siapkan." Juragan Surya mengibaskan tangannya. Ia seperti mendapatkan energi baru. Pria parubaya itu segera mencuci tangan dan mulai makan. Pada waktu yang sama, Soma dan Gajah Seto sudah memulai penyelidikan mereka. Sejak pagi-pagi buta, keduanya berpencar dan berkeliling dusun. Mereka baru bertemu saat siang untuk membahas apa yang ditemukan.
Siang ini, Soma dan Gajah Seto tengah duduk sambil menikmati getuk. Soma bertanya, "Apa yang sudah kau temukan?" Gajah Seto menjawab, "Aku sudah berkeliling dari utara ke selatan. Aku juga bertemu dengan banyak orang. Tapi memang ada yang aneh, Kang." "Apa itu?" tanya Soma. Gajah Seto lebih memelankan suaranya, "Ada banyak penduduk yang seperti orang linglung. Saat kutanyakan beberapa hal, mereka seperti kesulitan menjawab. Bahkan hal-hal yang sangat sederhana sekalipun. Lalu, saat tak bisa memberikan respon yang tepat, mereka akan berkata, 'Serahkan saja pada Batara Bumi.'" Kening Soma agak mengernyit. Batara Bumi. Sosok seperti apa itu? Gajah Seto mengangkat bahu, "Entahlah. Aku juga pernah menanyakan hal ini, tapi para penduduk yang kutemui tak ada yang berani menjawab. Mereka takut mendapat kualat," katanya. Soma mengangguk-angguk. Setelah terdiam sesaat, ia berkata, "Aku tadi berkeliling dari barat ke timur. Apa yang kutemui agak berbeda. Para penduduk yang kutanyai dapat memberikan respon yang tepat. Mereka juga cukup lugas. Namun, mereka memang menghindari pembahasan tentang orang bernama Sapir itu. Jika aku menyinggung hal ini, mereka dengan halus akan mengalihkan pembicaraan. Secara umum, mereka tampak normal dan waras bagiku. Sama sekali tidak terlihat linglung." Gajah Seto mengangguk-angguk, "Pasti ada sesuatu di sini, kan?" Soma mengangguk. Ia mengetupkan jarinya ke meja beberapa kali. Tak lama kemudian, mata Soma tiba-tiba membesar. "Gajah Seto, di mana orang tuamu tinggal?" Gajah Seto menjawab, "Di bagian tenggara dusun." "Kenapa Kakang Soma Berta, hei? Mungkinkah?" Soma mengangguk. "Dan di manakah Pak Tuamin itu tinggal?" Gajah Seto buru-buru menjawab, "Memang rumah kami cukup dekat. Tapi, karena ada sebuah sungai kecil yang menjadi pembatas, bisa dibilang Pak Tuamin tinggal di bagian timur dusun." "Itu artinya?" Soma mengangguk, "Kau benar. Untuk sementara, kita bisa menyimpulkan bahwa penduduk yang tinggal di bagian barat dan timur cenderung normal dan waras. Tapi penduduk di bagian utara, selatan, tenggara, dan kemungkinan juga barat daya, memiliki perilaku aneh." Gajah Seto termenung. Ia sedang galau memikirkan keadaan orang tuanya. Soma berusaha menghibur, "Tapi ini baru kesimpulan sementara. Kita masih tidak tahu kepastiannya. Masih banyak kemungkinan yang lain. Sayangnya, kita kekurangan sumber daya di sini. Jika kita bisa kembali ke kota raja dengan cepat, maka aku akan minta izin pada Kanjeng Tumenggung untuk membawa pasukan Telik Sandi." Gajah Seto menghela napas. Sepertinya, mereka masih memerlukan beberapa waktu lagi untuk dapat menyibak apa yang sebenarnya terjadi. Tepat pada saat ini, keduanya mendengar ada suara benda jatuh dari luar. "Siapa itu?" bentak Soma. Gajah Seto langsung melesat menerobos jendela. Di sana, ia menemukan seseorang. Dengan garang, Gajah Seto menenteng orang ini dan membawanya ke dalam gubuk. Mata Soma menyipit melihat sosok yang dibawa oleh Gajah Seto. Ia meminta kawannya ini untuk melepaskan si penguping ini dengan lembut. Dengan suara dalam, Soma berkata, "Pak Sarwono, apa yang kau lakukan di sini?" Pak Sarwono, pria tua pemilik gubuk yang disewa Soma dan Gajah Seto, berlutut, "Ampun. Ampun Raden, maafkan kelancangan saya." Meski orang dusun, rupanya Pak Sarwono ini cukup cerdas. Mendengar cara bicara dari kedua tamunya tadi, apalagi sampai menyebut masalah meminjam pasukan dari Tumenggung, pastilah kedua orang penyewa ini memiliki kedudukan tertentu di kota raja.
Soma membantu Pak Sarwono untuk bangun. Duduklah di sini. Apakah di luar masih ada orang lain? Pak Sarwono menggeleng dengan cepat. Baiklah, ujar Soma. Karena Pak Sarwono tadi sudah mendengarnya, jadi tak ada yang akan kami sembunyikan. Aku adalah Wedana Soma, dan kawanku ini adalah Penewu Gajah Seto. Mengetahui kedudukan kedua tamunya ini, Pak Sarwono ingin buru-buru berlutut, namun Soma mencegahnya. Pak Sarwono tak usah terlalu formal. Saat ini ada hal yang lebih mendesak. Pak Sarwono sudah mendengar pembicaraan kami tadi. Jadi, kau sudah mengerti kemana arah pembicaraanku, kan? Pak Sarwono mengangguk. Saya mengerti, Raden. Saya akan menceritakan segala yang saya ketahui. Soma dan Gajah Seto berpandangan. Bagus. Sepertinya mereka dapat mempersingkat waktu untuk mengungkap misteri yang mereka temui ini. Matahari senja mulai beredar. Semburat cahayanya yang kuning keemasan makin berpendar. Merona tengah duduk di depan rumah Pak Tuamin, memandangi ogoh-ogoh dari jerami yang terpasang. Kek, mengapa kita harus memasang benda-benda aneh seperti ini? Ini kan halaman rumah, bukan sawah. Tanya Merona. Pak Tuamin mendengus, aku juga sebetulnya tak sudi untuk memasangnya. Tapi, kita tak boleh membiarkan musuh menemukan celah untuk menusuk kita, kan? Kening Merona mengernyit. Musuh? Siapa? Apa Mbah Sapyar? Pak Tuamin memandang ke sekeliling, sebaiknya jangan bahas hal ini. Terlalu banyak mata, terlalu banyak telinga, ogoh-ogoh ini tak penting, yang penting adalah ini. Pak Tuamin menunjukkan kendi yang ada di tangannya. Apa ini, Kek? Tanya Merona lagi. Pak Tuamin menjawab, menjelaskannya pun percuma. Kau juga tak akan mengerti. Yang jelas, besok malam, saat purnama, kau jangan makan atau minum apapun. Hanya minum ini saja. Tapi, ingat, lakukan dengan diam-diam. Merona mengangguk cepat. Keduanya masih berbincang-bincang saat seorang pemuda berbaju biru mendekat. Siapa lagi kalau bukan Satria? Pak Tuamin mendengus melihat kehadiran pemuda ini. Sebaliknya, Satria malah tersenyum lebar. Ia juga tak lupa untuk mengedipkan mata pada Merona. Melihat pemuda ini menggoda cucunya, Pak Tuamin mencibir, "Cih, pemuda sepertimu, pasti selalu menggoda setiap anak gadis yang kau temui, kan?" Satria mengibaskan tangan, "Pak Tuamin, jangan berkata begitu. Aku di sini hanya terpesona dengan cucumu. Mana ada gadis lain yang kugoda?" Pak Tuamin menanggapi dengan malas, "Kau memang pintar bicara. Di sini memang tak ada gadis lain yang kau goda, bagaimana dengan di tempat lain?" Satria baru hendak menjawab, tapi Pak Tuamin sudah keburu menoleh pada Merona. "Nak, jika kau terpikat dengannya, kupastikan kau akan menyesal. Jangan menyia-nyiakan masa mudamu." Mendengar ini, Satria garuk-garuk kepala dan memandang tak berdaya pada Merona. Sang gadis tampak menahan tawa melihat cara Pak Tuamin memperlakukan Satria. "Tuan Satria jangan mengambil hati atas ucapan kakek. Itu karena dia sayang padaku saja," bujuk Merona dengan suara lembut. Melihat Merona malah membela sang pemuda, Pak Tuamin mendengus lagi. Dengan nada tak sabar, pria tua itu berkata, "Sudah, biar cepat selesai urusannya. Apa kau bawa uangku?" Satria mengibaskan tangan. Tanpa berkata-kata, ia memberikan uang kepada Pak Tuamin. "Apa jumlahnya sesuai?" tanya Pak Tuamin seraya menyipitkan mata. Satria dengan enteng menjawab, "Pak Tuamin hitung saja. Tapi ku peringatkan, aku sengaja menukar pecahannya menjadi lebih kecil.
sehingga jumlah koinnya jadi lebih banyak. Pak Tuamin mencibir, memang kau ini sangat licik. Kau sengaja sekali ingin menyusahkanku. Satria tak ambil pusing. Pak Tuamin, jangan memujiku. Aku tak secerdas itu. Balasnya seraya memandangi Merona yang tertunduk dan menahan senyum. Satria bersiul ringan. Sebetulnya ada yang ingin ia bicarakan pada Merona. Namun, kakek sialan Min sepertinya sengaja tidak pergi untuk mengganggu keadaan. Karena tak memiliki kesempatan, akhirnya sang pemuda mengedarkan matanya ke sekeliling. Saat pandangannya bertumbuk pada seorang gadis pedagang keliling, bola mata Satria membesar. Pak Tuamin, Nona Merona, aku pamit dulu. Kebetulan aku ada urusan penting yang harus kuselesaikan. Sang pemuda menjura penuh hormat, lalu mengambil langkah lebar meninggalkan kakek dan cucu itu. Pak Tuamin mencibir, apanya yang urusan penting? Kau lihat karakter si bajingan itu Merona. Paling dia hanya ingin menggoda gadis pedagang itu, kan? Ayo kita masuk saja. Mata Merona mengikuti arah kepergian Satria. Saat melihat sang pemuda benar menuju ke arah sang gadis pedagang, Merona menghela napas dengan ekspresi rumit. Bersambung.